warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas masalah integral di numerik itu seperti apa. Jadi nanti kita perkenalkan dulu untuk integral itu apa. Kan teman-teman pasti sudah familiar ya dengan integral. Jadi kalau yang kemarin kita penyelesaian integral itu secara kalkulus, entah itu pakai metode substitusi atau metode parsial atau metode yang lain. Nah, untuk yang sekarang itu kita menghampiri si integral dengan menggunakan metode numerik. Izin saya share screen. Sudah terlihat? Untuk materinya sudah saya upload ya di Zoom, di YouTube. Kok di YouTube? Maaf, di Firlenda. Jadi materinya sudah saya upload di Firlenda pada bagian integrasi numerik. Jadi ini nanti kenapa saya beri nama integrasi numerik part 1, karena nanti bersambung di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan integrasi lagi, tetap integrasi tapi pakai metode yang lain. Jadi metodenya tidak hanya satu, kita pelajari beberapa metode di integrasi numerik ini. Nah, seperti teman-teman ingat, dulu di persoalan integrasi, kalau kita ngobrol integral kan awalnya itu adalah suatu bentuk antiturunan dari fungsi. Ya, kalau teman-teman punya fungsi fx yang bisa diturunkan satu kali anggapnya, maka dari turunan fx ini kan teman-teman kalau mau mengambil fx lagi, maka teman-teman lakukan suatu proses yang namanya integral atau suatu proses integrasi terhadap turunan fx tadi. Nah, kalau tidak ada batasnya seperti yang di sini, itu kita ngobrolnya dia adalah fungsi integral tak tentu. Tapi kalau ada batasnya, itu kita anggap dia adalah integral tentu. Nah, untuk di numerik, itu kita akan mempelajarinya di integral yang tentu aja. Untuk yang integral tak tentu, kita tidak pelajari. Kenapa? Karena kalau kita mencari untuk integral tak tentu, maka hasil pengintegralan kita itu pasti akan berupa suatu fungsi, bukan suatu nilai. Padahal yang di sini, kita yang carinya di integrasi numerik, itu hasilnya pasti adalah suatu hampiran nilai. Jadi suatu angka tertentu di sini nanti. Jadi yang akan kita bahas ke depan untuk integrasi numerik ini, seluruhnya adalah permasalahan mengenai integral tentu. Nah, pada integral tentu yang akan kita pelajari, fungsi fx yang akan ada di permasalahan integrasi ini, itu nanti bentuknya ada dua, bisa saja bentuknya secara eksplisit, teman-teman diberi persamaan langsung seperti contoh ini. Jadi integral antara 0 sampai 2 untuk fungsi 6x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah cos x ditambah e pangkat x. Ini yang dinamakan fungsi yang diberikan secara eksplisit karena fungsinya atau persamaannya langsung ada. Tapi bisa saja nanti teman-teman diminta untuk mencari suatu hasil integral dari suatu pasangan fungsi dengan x-nya, seperti pada tabel ini. Jadi teman-teman hanya diberikan nilai O pada saat x di titik 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Mereka memiliki fx yang sepadan yang di sini. Terus ditanya, berapakah kira-kira integral dari 0 sampai 1 dari fungsi fx
ini. Nah, ini nanti kita pakai nilai-nilai yang ada di tabelnya ini untuk menghitung perkiraan dari hasil integral untuk 0 sampai 1 dari fx. Kalau yang secara eksplisit, itu teman-teman bisa selesaikan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, yaitu cara yang eksak, yang teman-teman pelajari di kalkulus, atau yang nanti dihampiri di sini, yaitu pakai yang integrasi numerik. Jadi untuk yang eksplisit, pengerjaannya bisa dua cara, yang eksaknya ada sama yang integrasi numeriknya ada. Tapi kalau yang secara empirik, itu pasti hanya bisa dihampiri secara integrasi numerik. Dia tidak akan bisa kita lakukan penurunan, pengintegrasian, sehingga kita bisa mencari nilai hasil integrasinya secara pasti berapa, atau nilai integral sejatinya berapa. Itu kita tidak bisa lakukan jika bentuk persoalan integrasinya berupa secara empirik, bukan secara eksplisit. Nah, untuk di persoalan integrasi numerik ini nanti berhubungan sama luas area yang di bawah kurva. Kenapa? Teman-teman kan di waktu di kalkulus 2 dulu, itu kan ada salah satu fungsi dari integral, yaitu menentukan luas area yang dibatasi oleh fungsi tertentu yang dibatasi dengan sampai dengan suatu sumbu. Ya. Nah, untuk di analisis numerik ini khusus kita lakukan carinya adalah anggapnya kita mencari luas area dari fungsi fx yang dibatasi oleh A sampai B jika dipandang dari sumbu X. Kita nggak lihat dia dari sumbu Y. Enggak. Jadi kita khusus untuk mencari dari sumbu X-nya aja. Jadi kita nanti di sini untuk dianalisis numerik, fungsi area yang ada, yang diarsir ini nanti bisa saja dilakukan pemecahan beberapa bagian atau dianggap satu bagian utuh, tergantung metode yang nanti kita gunakan. Jadi kenapa ini tersinggung sebentar, karena untuk penentuan integrasi numeriknya itu kita bisa lihat dari sisi geometrinya nanti. Kenapa? Karena untuk di metode integrasi numerik itu kita terbagi jadi 3 yang kita pelajari. Tapi nanti kemungkinan saya akan pelajari yang nomor 1 sama nomor 2 aja. Yang nomor 3 nanti bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Tapi untuk yang saya jelaskan, untuk hari ini, saya akan menjelaskan yang mengenai metode bias. Yang minggu depan, kita akan membahas yang metode Newton-Cotes. Ya. Nah, untuk di metode bias, ini nanti daerah integrasinya yang di area bawah kurva tadi, itu nanti akan kita pecah menjadi beberapa bagian atau beberapa pias. Jadi pias di sini tuh artinya adalah bagian yang sama panjangnya, yang sama, kok panjang salah, yang sama lebarnya. Jadi kalau seumpama di sini tadi ada satu area, saya mau bagi nih A sampai B, saya mau bagi dia menjadi 2 area yang sama besar. Anggaplah di sini tengah-tengahnya. Berarti ini nanti OA ini jadi A sampai dengan X1, misalkan ini jadi area 1, X1 sampai B itu jadi area 2. Ini untuk 2 area ini bisa dibilang area 1 itu adalah pias pertama atau bagian pertama,
area 2 itu adalah bias kedua. Jadi bias di sini adalah area yang memiliki sama lebarnya. Jadi jarak antara A ke X1 dengan X1 ke B itu jaraknya sama, ya. Itu untuk metode bias. Nah, untuk yang metode Newton-Cotes nanti, untuk fungsi integrasinya itu kita hampiri dengan balik lagi yang kemarin, dengan menggunakan interpolasi linier lagi. Ya. Sedangkan untuk yang kuadratur Gauss, kita nanti teman-teman pelajarinya masalah dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu dalam selang ini. Kemudian dikalikan dengan suatu konstanta. Tapi untuk yang nomor 3, itu tidak akan saya bahas di perkuliahan ini. Saya akan bahas cuma di nomor 1 sama nomor 2. Nah, sekarang saya masuk ke metode biasnya. Nah, untuk metode bias, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di metode bias ini, kalau teman-teman diberikan suatu fungsi, di gambar yang bawah ya, jika teman-teman diberikan suatu fungsi fx, yang di mana fungsi fx ini berada di atas sumbu x, misalkan, maka jika dari fx ini kita ambil A sampai dengan B, ini B-nya ini sebenarnya B-nya ada di sini ya. Sampai dengan B, kita pecah seluruh area. Ini kan aslinya kalau A sampai B itu kan ada area full di sini, terarsir ya. Nah, area terarsir ini kemudian kita pecah menjadi N buah bias atau N buah bagian. Otomatis nanti bentukannya itu seperti persegi panjang, tapi tidak tentu perseginya seperti apa. Karena panjang antara A ke Fx-nya dengan B ke Fx-nya itu pasti berbeda panjangnya. Kecuali Fx-nya teman-teman ini bentuknya adalah suatu konstanta. Itu pasti nanti panjangnya sama. Tapi kalau Fx-nya ini berbentuk polinomial atau berbentuk yang lain, kayak kosinus, trigonometri, eksponensial, maka untuk jarak antara seluruh X dari setiap titik biasnya, itu pasti nanti nilainya nggak akan sama. Mungkin ada yang sama, tapi kebanyakan nggak akan sama. Nah, kalau kita menentukan banyaknya bagian pecahannya dulu, maka kita bisa menentukan lebar dari bagian itu masing-masing berapa. Caranya, kita cari lebarnya itu adalah B dikurangi A dibagi banyaknya bagian yang mau kita bagi dari satu lempeng penuh tadi. Jadi kalau misalkan, misal ya, kalau saya punya batas bawahnya saya itu adalah 10, ini sebagai A, batas atasnya saya ambil adalah B sama dengan 15, misalkan. Terus dari batas 10 sampai 15 ini, saya mau membagi mereka jadi 20 bagian misalkan. Jadi N-nya itu sama dengan 20. Maka panjang lebarnya antar bagian itu berapa? Lebarnya berarti kita dapat H sama dengan 15 dikurangi 10 dibagi 20. Berarti kita punya 5 dibagi 20 atau 1/4 atau 0,25. Jadi masing-masing panjang dari, misalkan di sini X0 ke X1 itu 0,25, X1 ke X2 itu 0,25, dan seterusnya sampai di Xn-1 sampai ke B itu panjangnya adalah
0,25. Atau nanti di soal bisa saja kebalikan, teman-teman dikasih batas atas, misalkan batas atas 10, batas bawahnya, batas bawahnya 10, batas atasnya 15, tapi teman-teman cuma dikasih tahu, oh, saya mau membagi N bagian dengan lebar setiap bagiannya itu adalah 1, misalkan. Maka ini tinggal teman-teman balik. H sama dengan B min A ini dibagi N. Tinggal teman-teman balik jadi N sama dengan B min A per H. Untuk mendapatkan banyak bagian dari si pembagi area full antara A sampai dengan B-nya. Sampai sini paham ya? Nah, dari situ nanti karena kita membagi seluruh area dari A sampai B ini menjadi anggaplah menjadi N bagian, maka untuk jarak antara A ke B itu pasti nanti akan membentuk suatu titik-titik baru. Kalau di sini dimisalkan titiknya adalah X1, X2, Xn-1, Xn. Nah, itu didapat dari ini. A ditambah RH. R itu apa? R itu adalah countingnya. Gampangnya R itu kita mulai dari 0. Berarti habis 0, titik yang pertama di sini adalah titik di X1 atau pada bagian batas atas di area 1. Terus kemudian otomatis batas atas di area 1 itu menjadi batas bawah di area 2 dan batas atas area 2 itu X2 dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita membagi jadi 10 bagian, maka akan ada 9 titik baru. Karena batas bawahnya pasti nanti R-nya adalah 0, batas atasnya itu 10, maka di antara 0 sampai batas atas yang ke-10 ini, yang di X10, otomatis ada 9 titik baru. Di X1, X2, X3, X4, X5, sampai dengan X9 di sini. Jadi kalau teman-teman bagi jadi 11, maka akan ada 10 titik baru di antara titik batas bawah A sampai dengan B. Sudah? Dari sana, nanti teman-teman silakan hitung untuk masing-masing fungsi fx-nya. Dari hasil titik yang teman-teman temukan setelah pembagian area. Setelah itu baru nanti kita masukkan ke dalam 3 metode yang akan kita gunakan. Nah, untuk metode Pias ini, ada 3 metode yang dipelajari. Yang pertama itu metode segi 4, yang kedua metode trapesium, dan yang ketiga itu metode titik tengah. Untuk metode segi 4 dan trapesium, itu nanti rumus umumnya mereka berdua sama. Yang membedakan hanya bagaimana cara mendapatkan rumus terakhirnya itu seperti apa. Yang membedakan hanya itu. Tapi mereka memiliki rumus akhir yang sama untuk nomor 1 sama nomor 2 atau untuk kaidah segi 4 dan trapesium. Beda halnya dengan kaidah titik tengah, itu nanti rumus akhirnya yang akan kita gunakan itu berbeda jika dibandingkan dengan 2 metode yang awal. Dan biasanya untuk metode titik tengah ini, itu nanti nilainya, hasil integrasinya biasanya dia akan lebih mendekati ke nilai aslinya jika dibandingkan dengan hasil dari 2 metode awal. Nah, untuk metode segi 4 atau kaidah segi 4,
seperti namanya ya, segi 4. Maka area yang kita cari di sini itu kita buat dulu dia suatu bentuk bagian menjadi suatu segi 4 utuh. Jadi di sini karena awalnya itu si fx ini bentuknya anggaplah dia melengkung di situ, maka kita perlu titik bantu untuk membentuk dia jadi segi 4 utuh. Jadi kita pakai ini. Jadi ini nanti, oh ternyata kalau saya mau mencari hasil integral dari fx dengan batasan x0 dan x1, maka kita bisa mencari area hasil luasannya ini adalah kalau saya mau ambilnya itu panjang dari yang sini, kan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, kita tahu kalau lebarnya itu adalah yang H. Berarti L ini kita dapat yang H. Panjangnya apa? Panjangnya itu adalah, anggapnya adalah tingginya dari titik awal ke fx-nya. Atau dengan kata lain, titik di sini kan teman-teman dapatkan adalah fx ya. Titik sini adalah fx0, kalau yang di titik sini adalah fx1. Sehingga kalau teman-teman artinya, oh saya maunya itu persegi 4 saya, itu saya anggapnya yang dari x0 ke fx0-nya untuk panjangnya. Maka hasil integrasinya itu kita dapatkan rumusnya ini. Yaitu kita hampiri jadi H atau panjangnya, lebarnya bidang segi 4, H dikalikan dengan tingginya, yaitu fx0. Tapi beda halnya kalau teman-teman mengambilnya yang tingginya itu diambil dari yang sini, dari yang x1. Jadi kita punya H dikali fx1. Karena lebarnya tetap H, tapi perseginya saya anggap cuma sampai sini. Di area arsir yang biru. Luasnya berapa? Luasnya berarti H dikali tingginya, yaitu fx1. Nah, dari kedua ini, nilainya kan di sini, untuk sebelah kirinya kan sama-sama integral dari x0 sampai dengan x1 fx dx. Ya, otomatis dua ini bisa kita lakukan proses penjumlahan sehingga hasilnya itu adalah 2 integral x0 sampai dengan x1 fx dx sama dengan hf x0 ditambah hfx1. Sehingga dari persamaan ini, itu kita bisa dapat persamaan yang bawah ini, yaitu integral dari x0 sampai x1, itu kita dapat H/2 dikali fx0 ditambah fx1. Nah, persamaan akhir ini yang kita sebut dengan kaidah segi 4. Sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Atau cukup jelas? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk yang ini tadi, ini kan cuma satu bagian kotak aja ya. Tapi untuk yang kita bagi beberapa bagian seperti ini, jadi kalau dari A sampai B-nya itu kita bagi jadi N bagian,
Jadi ini bagian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai bagian ke N. Maka untuk rumus kaidah segi empatnya itu kita dapatnya dari sini. Ini nanti teman-teman baca ya. Jadi untuk X0 sampai X1, yang pertama itu didapat dari rumus ini. Untuk X0 ke X1, yang kedua didapat dari yang di sini. Itu semirip sama yang atas, terus habis itu dijumlahkan tadi, sehingga kita dapat yang ini. Kalau diperumum, itu nanti dapatnya H dibagi 2 dikali F0 atau Fx0 ditambah 2 untuk hasil penjumlahan 2 kali hasil penjumlahan dari Fi dari I-nya sama dengan 1 sampai N-1 ditambah Fxn. Jadi gampangannya nanti yang di sini Fx dari mulai Fx1 ini sampai dengan Fx N-1 yang saya kasih tanda biru di sini sampai sini itu nanti itu kalian jumlahkan keseluruhan Fx-nya dikali 2 ditambah dengan Fx0 ditambah dengan Fxn. Hasil penjumlahannya baru dikali lebarnya bidang ini. Lebar masing-masing bidang dibagi 2. Gampangannya ingatnya gitu. Jadi seluruh titik yang ada yang setelah Fx0 sampai dengan sebelum Fxn itu seluruhnya dijumlahkan dikali 2 ditambah 1 Fx0 ditambah 1 kali Fxn. Hasil jumlahannya silakan kalikan lebarnya dibagi 2. Ya, jadi ini untuk rumusan umum kaidah segi 4. Karena untuk kasus permasalahan, tidak mungkin teman-teman hanya diberikan permasalahan satu lempengan aja atau satu bagian. Tidak pernah mungkin ada kayak gitu. Ya, jadi pasti nanti terbaginya N bagian. Entah itu N-nya 8, 5, 6, 10, 20. Yang jelas lebih dari 1. Kenapa? Karena semakin banyak lempengan yang kalian pakai, itu akan semakin errornya akan semakin kecil. Gitu aja. Nah, ini untuk yang kaidah segi 4. Yang kaidah segi trapesium, bukan segi ya, kaidah trapesium. Nah, ini trapesiumnya, trapesium yang berdiri. Jadi kalau mau mana yang dijadikan alas, itu alasnya yang ini atasnya, atau kebalikannya boleh. Karena rumusnya trapesium kan, biasanya kan teman-teman pakai trapesium yang bentuknya begini ya. Alas tambah ini, tambah batas yang atas, dikalikan ini, tingginya, dibagi 2. Ya, benar enggak? Benar kan? Rumusnya trapesium adalah alas tambah atapnya dibagi 2 dikali dengan tingginya. Ya, sudah. Untuk yang di sini, alasnya apa? Alasnya di sini adalah yang panjangnya ini. Panjangnya Fx0. Untuk atasnya itu Fx1. Tingginya adalah H dibagi 2. Makanya dapatnya seperti itu. H dibagi 2 dikali Fx0 plus Fx1. Rumus ini semirip sama yang segi 4 tadi kan. Yang di sini. Maaf, salah. Yang di sini.
H/2 dikali Fx0 ditambah Fx1. Ya. Itulah kenapa saya sampaikan tadi bahwa untuk kaidah trapesium sama kaidah segi empat, mereka semirip. Yang membedakan hanya kalau kaidah trapesium, jarak antar dari X0 ke Xn itu menggunakan rumus trapesium, tapi kalau dijumlahkan hasilnya sama aja dengan metode segi empat tadi. Jadi nanti silakan dibaca untuk hasil kenapa sih kok bisa sampai dapat H/2 dikali F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N-1, Fi ditambah Fn-nya. Ya. Nah, untuk yang terakhir, sebelum saya nanti contoh, jadi saya materi dulu keseluruhan. Nah, untuk yang terakhir, itu kita bahasnya adalah kaidah titik tengah. Untuk kaidah titik tengah, kita menggunakan titiknya atau panjangnya atau tingginya itu adalah yang di tengah-tengahnya bagian. Kalau yang tadi kan kita memanfaatkan tepi-tepinya setiap bagian. Untuk yang kaidah titik tengah ini, kita memanfaatkan yang tengah-tengahnya bagian. Kalau di satu bagian begini, berarti si titik tengah itu berada di X0 ditambah H dibagi 2. Pasti langsung di sininya. Tapi untuk yang lain pun sebenarnya juga sama. Titik tengahnya ada di H/2 ditambah batas bawahnya tadi berapa? Ini kan X0 kan batas bawahnya si bidang. X0 ditambah dengan H dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena kita cari tengahnya. Gampangnya gitu. Jadi nanti yang kita pakai itu adalah titik Fx dari X0 berarti ini 0 ditambah H/2. Karena ini 1 berarti Fx0 ditambah 1/2. Makanya di sini Fx setengah yang di sini. Ya. Nah, untuk yang secara umum, jadi ini gambaran umumnya dulu. Jadi seluruh bagian yang tanda putus-putus itu adalah titik tengahnya. Maka di sini kalau ini tadi X0, ini X1, X2, X3 sampai dengan Xn di sini. Maka tengah-tengah antara X0 dengan X1 itu X setengah. X1 dengan X2 berarti X3/2. X2 dan X3 berarti X5/2. Untuk Xn dan Xn-1 di sini berarti tengah-tengahnya adalah Xn dikurangi setengah. Jadi ini Xn dikurangi setengah bukan Xn-1/2, bukan ya. Tapi Xn dikurangi setengah. Xn dikurangi setengah, begini. Rumusnya kita dapat ini. Jadi kalau di metode trapesium atau metode segi empat, untuk integral dari X0 sampai Xn Fx dx itu kita punya H/2 dikali F0 plus 2 sigma I sama dengan 1 sampai N-1 Fi plus Fn. Kalau di metode titik tengah kita punya H dikali dengan seluruh jumlahan
dari fx dari titik tengah masing-masing bidang. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau masih nerawang? Ini apa gitu? Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke contoh? Sudah? Untuk rumusnya bisa ditulis dulu. Rumus umumnya, ya. Silakan tulis dulu untuk rumus umumnya dari, kalau yang di sini, ini boleh disebut untuk kaidah segi 4 atau kaidah trapesium. Ya. Sudah? Kalau yang di sini itu untuk kaidah titik tengah. Sudah? Untuk contohnya, rumusnya sudah ya? Sudah belum? Untuk menentukan batas N-nya tadi, N sama dengan A dikurangi, kok A? B dikurangi A dibagi H. Atau sebaliknya, H itu sama dengan B min A dibagi N. Dengan N ini adalah banyaknya bagian atau banyaknya pias, H itu adalah lebar dari masing-masing bagian atau masing-masing pias. Sudah? Jika sudah, saya ke contohnya ya. Oke. Teman-teman mau yang mana? Dari nomor 1, 2, 3. Yang mana dulu? Nomor 2, Bu. Nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2. Ini kita hitung secara kalkulus dulu ya. Sebelum saya ke integral numeriknya. Kalau nomor 2, kalau ada perperan begini, teman-teman ingat enggak? Ini kalian apakan? Sama dengan pakai permisalan ya, Bu. U sama dengan 1 Oke. plus X. Misal sama dengan U sama dengan 1 plus X, DU per DX sama dengan 1, Bu. 1, berarti DU sama dengan DX. Yes. Sehingga di sini dapatnya integral 1 per U DU. Ya, untuk batasnya dari 0 sampai 1. Saya masukkan begini dulu. Karena biar kita nggak ngerubah batas atas sama bawahnya. Berarti ini dapatnya adalah 1 per U, itu kita punya ln U. Untuk batas 0 sampai 1. Ini sama dengan, nanti teman-teman cek ln 1 itu berapa dikurangi ln 0 itu berapa. Silakan cek di kalkulator boleh, di Excel boleh. Jadi ini saya izin buka Excel juga. Bentar. Ada ln enggak? Kalau enggak ada ln, saya tak pindah Excel beneran aja. Ini bukan Excel. Create Excel. No. Enggak scan tapi. Ini Excel saya kelihatan enggak? Apa kurang besar? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke.
Untuk yang nomor 2 tadi, itu kan kita punya integral dari 0 sampai 1 untuk 1 dibagi 1 plus X dx. Ya, ini sama dengan hasilnya tadi adalah ln untuk 1 plus X dengan batasan 0 sampai 1. Atau dengan kata lain, ini kita punya ln 2 dikurangi ln 1. Atau jadi eksaknya kita dapat sama dengan ln 2 dikurangi ln 1. Ya. Jadi untuk penyelesaian eksaknya itu, ini saya tulis eksak ya. Meskipun ini juga pembulatan, tapi ini pembulatan yang dari nilai eksak yang kita dapat ini. Jadi dapatnya 0,69315 untuk hasil dari integral 0 sampai 1, 1 dibagi 1 plus X dx. Nah, untuk yang integrasi numeriknya seperti apa? Saya izin ke gambarnya dulu, bentar. Nah, ini tadi saya sudah gambarkan di GeoGebra. Untuk yang ini, yang gambar pertama, itu untuk soal nomor 1. Ini untuk soal nomor 1, itu dapatnya bentuknya seperti ini. Yang hijau itu adalah fx-nya. Yang biru sama merah itu batas atas sama batas bawah. Ini nomor 1. Nah, untuk penyelesaian soal kita, yang contoh yang kita ambil itu yang di sini. Yang ini nomor 2. Jadi fungsi hijau ini adalah yang fx sama dengan 1 per 1 plus x. Di sini batas bawahnya kita 0, berarti di sini A, batas atasnya kita adalah B. Sudah? Nah, dari sini, di sini tadi kita diminta untuk menggunakan N sama dengan 10. Karena kita diminta untuk menggunakan N sama dengan 10, maka kita cari dulu berapa H-nya yang kita perlukan. Rumus H tadi kita dapat dari B min A dibagi N-nya. B-nya kita dapat dia adalah 1. B-nya 1 dikurangi batas bawahnya dia adalah 0 dibagi dengan N-nya yang diminta. Karena N-nya yang tadi diminta adalah 10, maka di sini kita tuliskan 10. Maka kita dapat 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Sehingga dari 0 sampai B ini sampai 1 ini, itu kita bagi menjadi 10 bagian, di mana lebar dari setiap bagian itu adalah 0,1. Berarti untuk bagian pertama itu antara 0 sampai 0,1. Untuk bagian kedua dari 0,1 sampai 2. Ini nggak ada penggaris. Bentar ya. Jadi ini bagian 1. Bagian 2 dari sini ke ini. Bagian ketiga berarti dari sini. Bagian keempat 0,4. Bagian kelima 0,5. Bagian ke-6 0,6, bagian ke-7 sampai di 0,7, bagian ke-8 0,8, bagian ke-9 0,9, bagian ke-10 di 1. Jadi ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5,
0,6, 0,7, 0,9 sama 1. Jadi ini 0 itu X0, 0,1 X1, 0,2 X2, 0,3 X3, 0,4 X4, dan seterusnya sampai di satunya adalah X10. Sudah? Dari situ teman-teman buat tabel di Excel-nya teman-teman. Pasangan antara X dan Fx-nya. Jadi ini kita tetap mainnya sama Excel. Ya. Jadi silakan kalau mau begini, tapi sama kayak yang tadi ya di penjelasan, jangan langsung X sama Fx-nya. Biar enggak bingung. Kenapa? Karena kan kita butuh dia X ke berapa. Jadi ini tambahi R-nya atau I-nya boleh. Terserah teman-teman mau pakai istilah R atau I, silakan. Kalau di sini saya pakai R, terus di sini X, terus ini tadi F, X ke berapa. Karena tadi kebagi 10 berarti 0, 1, 1, 2, ini sampai 10. Nggak bisa ditarik. Ini silakan tarik ya. Jadi ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Jadi kita punya si titik itu ada di titik ke 0, ke 1, ke 2, sampai ke 10. Karena ada 10 bagian. X-nya silakan teman-teman masukkan. Berarti X0-nya tadi 0. X1-nya berarti 0,1. Sampai dengan di 1. Ini kebetulan titik sama lokasi titiknya semirip. Sudah? Fx-nya silakan teman-teman masukkan, karena Fx-nya kan yang ini. Fx-nya itu 1 plus 1 per 1 plus X. Berarti Fx di sini silakan masukkan 1 dibagi 1 plus Fx. Berarti ini sama dengan 1 dibagi 1 plus, bentar. Salah. X-nya berapa? Copy, saya paste di sini. Nah, jadi dapatnya untuk pasangan V-nya itu adalah seperti itu. Ya. Nah, karena tadi kita yang contoh pertama ini saya pakai metode trapesium. Tapi sebenarnya trapesium sama segi 4 sama ya. Jadi ini trapesium atau segi 4. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah kita perlu apa dulu? Perlu H. Ya. Hanya tadi adalah 0, ini kalian tuliskan hanya berapa? 0,1. Hanya 0,1, N-nya tadi adalah 10. Ini kebetulan kita sudah ngitung. Kalau belum ngitung, ya teman-teman silakan hitungnya pakai di sini langsung boleh, sama dengan dalam kurung batasnya tadi berapa? 1 dikurangi 0 dibagi N-nya. Gini boleh. Atau kebalikannya N-nya yang kalian hitung seperti itu boleh. Udah? Nah, sekarang kita hitung untuk metode trapesium dapatnya berapa sih?
Rumusnya tadi adalah H dibagi 2. Ya, H kita bagi 2 dikali dalam kurung F0 ya, ditambah jumlahan dari bentar, salah, 2 dikali jumlahan dari fx1 sampai dengan fn-1. Berarti sum untuk fx-1 sampai di fn-1. Kalau di sini berarti sampai di f9 atau x9. Ini kita tutup, ditambah dengan fx10-nya. Kita enter. Dapatnya sekian, 0,69377. Karena ini pendekatan pasti nilainya ada errornya ya teman-teman. Jadi untuk yang di eksak itu kita dapat 0,69315. Tapi untuk di trapesium atau segi 4 itu kita dapat 0,69377. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Jadi untuk ini metode trapesium atau segi 4. Atau cukup jelas? Jadi hitungannya gitu ya, ini. E8 itu adalah H, C10 itu adalah Fx0, jumlahan dari Fx1 sampai dengan Fx9, karena di sini N-nya ada 10, berarti kita berhenti di Fx9, dikali 2 dulu, baru ditambah dengan yang Fx10, di C20 itu. Maka kita dapatnya 0,69377. Sampai sini Anda tanyakan? Atau cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke yang yang titik tengah. Di sini saya tulis titik tengah. Nah, untuk titik tengah, tabelnya beda dari yang ini ya. Untuk titik tengah, kalau yang di sini itu tabelnya kita mulainya dari 0, tapi untuk yang titik tengah tadi kita mulainya dari setengah atau 0,5 plus batas bawahnya dia apa. Kalau batas bawahnya dia, ini kebetulan batas bawahnya kita 0. Berarti di sini kita mulainya dari 0,5. Tapi kalau seumpama batas bawahnya ini bukan kok 0,5, maaf, salah. R di sini kita mulainya dari, gampangnya gini, ini sama dengan, kan tadi rumusnya adalah A ditambah RH. Kok RH? Itu kan untuk yang ini, yang satu ini. Kalau yang ini rumusnya tadi adalah X0 ditambah setengah H. Ya, ingat enggak? Berarti di sini 0 ditambah setengah H. Berarti H dibagi 2. Jadi batas bawahnya ditambah dengan setengahnya H. Berarti kita punya dari 0,05 sampai berapa? Ini saya copy ya. Copy, berarti di sini sampai
Bentar. Nggak ada value. Jelas nggak ada value. Kenapa? Karena di sini ininya nggak saya kunci. Bintang E8. Nanti copy dulu. Nah, ini kepanjangan berarti. Ini nggak kepake. Sudah? Jadi untuk yang titik tengah, ini teman-teman tentukan dulu si R-nya ya. Ini punyanya, ini R apa X? Kalau menurut teman-teman. R apa X? Ayo, ini punya R apa X? X. Punyanya X. Jadi saya geser ya tempatnya. Jadi untuk yang saya hitung tadi itu punyanya X, yang R-nya ini langsung aja ini bagian ke berapa. Ini dia titik ke 1 sampai titik ke 10. Nanti ini tambahin sendiri ya, 1 sampai 10 berarti. Ini punyanya titik titik tengah nomor 1, titik tengah nomor 2, berarti titik tengah nomor 3 itu ya 0,25, titik tengah nomor 10 berarti 0,95. Tapi kalau teman-teman pakainya dari yang sesuai ini, di sini tadi kita pakai rumusnya adalah dari I sama dengan 0, berarti ini teman-teman, ini kebetulan makanya tadi saya bilang semirip. Karena kan kalau kita ngobrolnya I sama dengan 0, titik kita kan dari 0 juga. Ya, sampai di sini. Sampai di 9. N-1-nya. Sama kan kayak ini tadi. Ini kan I sama dengan 0 sampai N-1. Berarti dari 0 sampai 9. Karena bagiannya kita ada 9. Kebetulan. Jadi yang di sini untuk 0,05 itu sama aja di sininya juga 0,05, 0,15 sampai dengan 0,95. Bisa dipahami? Sudah? Fx-nya tetap dari sini ya. Ini langsung copy aja dari fungsi yang sudah teman-teman punya di Excel-nya masing-masing. Tinggal copy paste dapatnya itu. Baru kita hitung. Sama seperti yang ini tadi. Rumusnya tadi kita punya kalau si titik tengah itu adalah H dikali hasil jumlahan keseluruhan. Berarti ini sama dengan hanya tadi adalah ini. Kita kali dengan jumlahan keseluruhannya. Sum dari ini sampai, kepanjangkan. Di sini. Kita enter. Udah. Nah, dapatnya kita adalah 0,69284. Kalau kita cek errornya, ini saya kasih error di sampingnya ya. Ini absolut. Ini saya pakai errornya error rentang nilai ya, bukan error relatif. Ini selisihnya di 0,00062, yang satunya selisihnya di
0,00031. Jadi untuk selisih dari ini timbang kalian bingung. Ini error. Absolut. Ya. Copy. Udah. Yes, jadi errornya untuk yang trapesium atau segi 4 itu errornya sekian. Yang di sini. Untuk yang errornya titik tengah itu sekian. Sampai sini ada yang ditanyakan. Hari ini saya pembahasannya cuma ini kok sebenarnya. Nggak lama. Makanya saya minta malam aja. Ada yang tanyakan dari sini. Atau cukup jelas? Sudah? Cukup, Bu. Oke, sekarang coba dulu ya. Kalian dari contohnya tadi, mau nyoba nomor berapa? Mandiri. Nomor 1 apa nomor 3? Mau nyoba nomor 1 apa nomor 3? Nomor 3. Oke, baik. Nomor 3. Saya sudah tahu. Udah, wes. Eksaknya yang ini dapatnya berapa? Eksaknya dulu. Dapatnya adalah hasil integralnya berapa dulu sih, teman-teman? Hasil integralnya X pangkat 2 ditambah 1 adalah 1 dibagi halo. Hasil integralnya berapa sebelum dimasukkan batas? 1/2 DU ya, Bu. 1 dibagi hasilnya berapa? 1 dibagi berapa ditambah apa dari batas 1 sampai 2? Loh, hasil integral X pangkat 2 itu apa sih, teman-teman? Kok lali, Rek? X pangkat berapa? Loh, Allahu Rabbi. 1/3 Kalian ya, lupa Bu. tah, ya 1/3 Allah. X pangkat 3, Bu. 1/3 X pangkat 3 ditambah Ditambah X, Bu. Astaga. tambah X. Oke. Sama dengan berarti ini 1/3 dikali 2/3 ditambah 2 dikurangi 1/3 kali 1/3 ditambah 1. Ini silakan masukkan dulu di Excel nanti hasilnya berapa buat bandingin dengan kalau pakai segi 4 sama pakai titik tengah. Coba dihitung dulu. Jadi segi 4 atau trapesium sama aja ya. Jadi ini salah satu. Antara trapesium atau segi 4, tapi titik tengahnya wajib 1. Ini silakan hitung dulu. Nah, karena di sini N-nya sama dengan 8, maka teman-teman cari dulu hanya berapa. Ini silakan hitung nanti
yang sudah selesai bisa share screen. Saya izin dulu ke belakang. Ini sudah ditulis sebelum saya stop share dulu. Nah, saya mute dulu ya.
Gimana? Sudah selesai? Atau ada yang ditanyakan? Halo, gimana? Sudah selesai belum? Atau ada yang tanyakan? Feel free buat tanya. Sudah? Ada yang mau share screen? Ada? Teman-teman. Yang segi 4 sudah? Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Gimana sudah? Halo, sudah selesai? Atau jangan-jangan saya tinggal tidur? Halo, teman-teman. Udah belum? Yang segi 4-nya dulu, wes. Sudah? Bu, mau tanya Bu, Ya, yang untuk H-nya kan saya nemunya kan 0,125 ya.
yang untuk segi 4. Mm-mm. Nah, berarti otomatis Mm-mm. X-nya itu kalau untuk X1 berarti 0,250 gitu ya, Bu? X1-nya sama dengan 0,250. 0,250 dari mana? Hai, sebentar, Bu, sebentar, Bu. Kayaknya ada yang keliru, Bu. Gini. X1-nya ini didapat dari, ini kan tadi saya langsung itu ya, langsung rumus ya. Bukan salah, langsung saya input ya. X1 itu kita dapat dari sama dengan A ditambah, tambah saya, A ditambah dengan RH. R-nya kita berapa? 1 dikali H. Sudah? Jadi kalau seumpama, saya tuliskan di bawah sini ya. Tadi ada berapa? Ada 8 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya N-nya ketemu berapa, Mas? Saya tuliskan di sini. Hanya 0,125. Ini H sama dengan 0,125. Ya, di sini dia, kalau saya tadi kan ngobrolnya R atau I, boleh terserah. Ini X, ini Fx. X0 itu pasti batas bawah. Batas bawahmu tadi adalah 1. Ya, di soal. Di soal sini tadi, batas bawahnya kan 1. Nah, dari situ, ini kita pakai A. A itu adalah batas bawah, berarti 1. Ditambah, hanya kamu dolarin atau dikunci, hanya berapa? Hanya kan di E, kalau di tempat saya E22. Berarti E22 dikali R-nya atau kali I-nya. Dia ke berapa? Kita kan ke X1, berarti dikali 1 yang sini. Dapatnya 1,125. Otomatis kalau yang lain ini tinggal copy, tarik bawah, paste. Bener enggak? Salah loh. Ya Bu, sama Bu. Ayo, salahnya di mana? Nambahnya di H. Berarti ini harusnya, ini enggak saya kunci tadi salahnya di sini, yang atas. Yang di sini harusnya kan di B24-nya itu saya kunci juga. Karena dia sebagai A. Harusnya di sini B kunci 2 berapa? 4. Enter. Ya, di sini saya copy. Saya putus sampai di sini. Paste. Nah, jadi untuk teman-teman ini, untuk menentukan X pada saat 1, X pada saat 2, sampai X pada saat ke N-1, dan X pada saat ke N, pakai rumusnya yang rumus ini. Mana tadi? Nah, rumus yang XR sama dengan rumus yang ini, teman-teman. Yang saya lingkari biru. XR sama dengan A ditambah RH. A-nya batas bawah, R-nya itu adalah dia X ke berapa, hanya jaraknya. Kalau yang di soal nomor 1 tadi, kok nomor 1, nomor 2, yang di sini, yang saya selesaikan di sini,
X-nya ini kebetulan kan tadi hanya berapa? 0,1. Berarti dari 0 tambah 0,1, 0,1. Terus habis itu 0,1 tambah, samanya gini wes. Setiap naik titik itu nambah H. Kalau teman-teman bingung. Jadi dari titik X0 ke X1 nambah 0,1. Dari X1 ke X2 tambah 0,1. Berarti kan 0,1 tambah 0,1 berarti 0,2. Dari 0,2 ke X3 berarti nambah 0,1 berarti 0,3 dan seterusnya. Paham enggak? Jadi misal nih, saya punya A-nya itu adalah, saya tulis di sini aja ya. A-nya saya itu adalah dari 2 misal. Terus saya itu punya H-nya itu adalah 0,25. Saya diminta untuk sampai ke 10 bagian. Berarti kan harusnya dari A ini kan berarti 0 ya. A itu sama dengan 0 kan. Bentar, ini kok nulisnya akhirnya campur saya. A sama dengan ke 0 itu sama dengan 2. Berarti pada saat ke 1, 2 ditambah 0,25 ini X ya. Berarti di sini 2,25. Pas sudah saat X kedua, berarti 2,5. Pada X ketiga, berarti 2, tulisannya biar tidak terlalu ini. Jadi pada saat 0 itu 2 atau batas bawahnya. Terus habis itu pada saat X1 berarti 2 ditambah 0,25 berarti 2,25. Pada saat X2 berarti 2,25 kalian tambah lagi 0,25 berarti 2,5. X3 berarti 2,75. X keempat berapa? Kalau saya punya X3-nya 2,75 dengan H 0,25. 3, Bu. 3. Berarti kalau saya punya X ke-8, berapa di sini? Berarti ini 4 ya, Bu. 4. 4, Bu. Berarti yang atasnya berarti kan 3,5, 3,75. Berarti di 94,25 karena tadi 10 bagian berarti di sini 4,5. Berarti 10 itu batas atasnya atau B. Jadi paling gampang itu setiap pindah haluan itu nambahnya sesuai dengan H kalian berapa. Kalau yang di sini tadi kebetulan di oret-oretan tadi saya awal tadi itu langsung saya tuliskan ini. Yang di sini tadi ya. Ini kan langsung saya tuliskan dari 0 kalau 10 bagian dari 0,1. Jadi 0, 0,1, 0,2 ke 0,3 dan seterusnya. Ini tadi kenapa nggak tanya teman-teman? Sudah? Kebingungan clear? Sudah, Bu. Oke. Berarti ini silakan hitung ya fx-nya dari yang soal tadi hanya benar dapatnya 0,125 sehingga untuk X-nya dapatnya 1,125 seterusnya sampai 2. Sekarang fx-nya berapa? Fx-nya berarti fungsinya kita tadi adalah X kuadrat ditambah, mana contoh tadi? Nah ini. X kuadrat ditambah 1. Berarti di sini silakan teman-teman tuliskan sama dengan
X kuadrat berarti di sini X pangkat 2 ditambah 1. Nah, berarti yang atas 2 di sini 2, silakan teruskan ke bawah berapa? Bentar ya, teman-teman.
Bagaimana? Sudah ketemu yang segi 4? Atau masih mencari? Atau ada yang masih bingung? Rumusnya tadi sudah tercatat kan? Kalau bingung, bilang ya, biar tidak tersesat di jalan. Kalau ada yang selesai, silakan raise hand ya. Gimana teman-teman, sudah? Kalau enggak gitu salah satu, silakan share screen. Boleh siapapun. Sampai mana kerja yang sudah dikerjakan? Ada yang mau volunteer? Atau saya tunjuk?
Oke, siapa yang mau share screen dari berapa orang ini? Sisa 7 orang. Ini 3 orang yang kabur, siapa namanya? Epin nggak ada. Sari sama Nina. Nggak ada juga. Oh ya, ini yang KM sudah semua kan? Sudah selesai semua penarikannya atau masih ada yang berkegiatan minggu depan yang KM? Minggu depan Izin masuk, sepertinya Bu. ke Kalau saya itu penarikannya itu besok, tapi hari Selasa sama Rabu itu masih dimintai tolong sama sekolah buat ini, Bu, pentas seni untuk pelepasan kelas 6. Jadi Rabunya itu masih dimintai tolong. Oke, Jumat tapi sudah free ya, Kamis Jumat sudah nggak ke sekolah. Tapi gitu. Mbak Laura putus-putus, kamu chatting aja ya. Kamu tulis di chat. Terus yang lain, yang enggak satu sekolah sama Laura. Bu, mohon izin masuk, Bu. Mm-mm. Di tanggal 19 sampai 21 itu sepertinya ada penarikan ke dinas, Bu. 19 sampai 21. 21. Jadwalnya seperti itu, Bu. Cuman belum ditentukan hari hari pastinya, Bu. Oh, kalian ikut Gresik ya? Iya, Bu. Oke, gini. Maksud saya kalau memang sudah tidak ada kegiatan di sekolah dan sudah selesai di dinasnya juga, nanti minggu depan yang hari Jumat itu kita ketemunya luring lagi, sudah mulai luring gitu ya. Tapi memang kalau memang ternyata masih banyak yang ke sekolah atau ke dinas di tanggal 21 itu, nanti minta tolong kabari, jadi nanti tetap kuliahnya berakhirnya tetap daring. Baru kita mulai luringnya di minggu depannya lagi, gitu ya. Oke, yang sekarang tugasnya sudah belum? Sudah? Sampai mana wes? FX-nya sudah semua? Perhitungan X kuadrat plus satunya sudah semua belum? Halo, jawabannya tinggal 2 pilihan. Sudah, belum? Sudah, Bu. Oke, FX-nya sudah. Dapat sekian ya. Perhitungannya ini sudah. Yang trapesium sudah. Trapesium atau segi 4. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Titik tengah. Belum, Bu. Aku masih bingung yang itu, Bu. Yang bagian selisih-selisihnya itu, Bu. Masih Yang belum ininya. paham, Bu. Iya, yang di atasnya, Bu. Nah, Yang di sininya. bukan, Bu. Yang di atasnya, yang Yang mana? apa? Yang paling atas, Bu. Yang di kolom ke-10. Kolom nomor Kolom 10. ke-10. Yang ini. Nah, iya, Bu. Kan itu kemarin tadi error. Itu error saya. Error yang perhitungan tadi. Makanya di atasnya saya tuliskan error di situ. Error dari trapesium dengan eksaknya yang bagiannya ini itu error dari titik tengah dengan eksaknya.
itu terakhir sendiri, nggak usah dihitung juga nggak. Kalau nggak minta ngitung nggak usah dihitung. Tapi untuk yang X di titik tengah sudah. Atau belum? Nah, untuk yang case-nya di titik tengah, itu nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang ini kan kebetulan bahwa untuk titik tengahnya yang di sini, itu titik tengahnya sama dengan penulisan dia titik tengah ke berapa. Gampangnya gitu. Tapi kalau untuk menentukan titik tengah ini, teman-teman ambil dasarnya satu, yaitu yang paling bawah sendiri dulu. Baru nanti sisanya, itu teman-teman tinggal nambahkan H juga. Jadi misal di sini X-nya yang di titik tengah di bias nomor 1, itu kan kita dapatnya otomatis titik tengahnya adalah dari X0, ya. Berarti dari si 1 kita tambahkan dengan H dibagi 2. Jadi dapatnya 1,0625. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya ya tinggal ini kalian X pada titik bias yang awal itu kalian jumlahkan dengan maaf, dengan hanya yang di sini. Berarti di sini hanya saya ada di E22. Jadi dapatnya di 1,1875. Itu titik tengah yang kedua, gampangannya gitu. Kalian nyari titik tengahnya kan sampai 8 ya. Tadi sampai yang di sini. Saya copy, taruh sini. Ini tinggal kalian copy, taruh ke bawah. Kalau buat ngecek, ya tinggal yang di sini buat ngeceknya ya. Sama dengan titik bawahnya di antara titik berarti titik paling bawahnya si 7 sama 8 berapa? Berarti kan 1,875 ditambah hanya tadi adalah 0,125 dibagi 2. Kalau ini nanti perhitungannya dari sini sama yang sebelahnya itu beda, itu berarti cek ulang rumusnya. Karena mereka harusnya sama. Udah? Sampai sini paham? Atau bingung? Jadi kalau yang di sini patokannya itu ya. Jadi ambil dulu patokan di titik tengah pertama dari bagian pertama, baru yang titik tengah yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tinggal kalian tambahkan dari titik tengah yang atasnya. Tambahkan H dari titik tengah yang atasnya. Jadi kalau 2 berarti dari titik tengah 1, kalian tambahkan H. Untuk yang ketiga, titik tengah kedua, tambahkan H, dan seterusnya. Baru kalian cari Fx-nya.
baru dihitung dapatnya berapa. Untung kula pateni. Udah sampai sini, ada yang tanyakan? Yang trapesium dapatnya berapa, Mas Obaja? Kalau yang trapesium saya dapatnya 3,3359375. Kita cek ya. Ini berarti sama dengan H/2 dibagi 2 dikali dia ditambah 2 dikali SAM maaf saya cukup aduh kebanyakan tutup kurung ditambah 5 tutup kurung 3,33594. Iya Bu, sama Bu. Cuma kan saya ada angka di belakang jadi 3,3359375. Ya, ini kebetulan memang tabelnya saya sampai cuma segini. Nah, kalau saya panjangkan segini, ya. Gini. Sama halnya dengan yang atas tadi, eksaknya yang atas tadi. Yang titik tengah sudah ketemu. Titik tengahnya tinggal kita add. Sama dengan hanya tadi berapa? H dikali SAM-nya dari dia sampai bawah. Nah, untuk yang ini dapatnya sekian. 3,33203125. Eksaknya berapa sih sebenarnya? Sudah dihitung eksaknya tadi dapat berapa? Kalau aku dapatnya 3,33 sekian Bu. 3,33333 berulang ya? Iya Bu. Tapi nggak tahu anak-anak yang lain. Takutnya beda. Ntar rumusnya tadi adalah sama dengan 1/3 dikali 8 ditambah 2 ya dikurangi 1/3 dikali 1 dikurangi 1 kalau tidak salah gitu. Jadi eksaknya ini untuk trapesiumnya kita punya 3,3359375, yang titik tengahnya segitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kalian cek errornya, pasti nanti itu ketemunya trapesium lebih tinggi errornya kalau dibandingkan dengan yang titik tengah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Untuk materinya sudah saya upload di Firlanda ya. Bisa teman-teman cek di situ. Firlanda bagian integrasi numerik. Sudah? Ada yang ditanyakan atau enggak? Bu, izin bertanya Bu, tadi untuk mencari nilai errornya itu nilai dari hasil trapesiumnya dikurangi eksak atau eksak dikurangi nilai dari trapesiumnya? Karena yang di sini tadi saya absolutkan,
boleh bolak-balik. Karena kan errornya itu nggak mungkin negatif, pasti absolut. Jadi boleh bolak-balik antara dari hasil eksak dulu dikurangi hasil kisaran atau sebaliknya. Tapi kalau di rumus biasanya itu adalah yang eksak dulu dikurangi hasil kisaran biasanya. Tapi kalau saya karena ini diabsolutkan, boleh kalian bolak-balik. Karena kan selisih antara ini, kalau saya balik ya, bentar, ini saya delete dulu. Maaf. Nah, kalau misalkan saya balik, berarti kan isinya juga absolut. Kalau yang tadi kan dari yang ini dulu, apa namanya, kisaran taksiran dulu. Tapi kalau yang saya dari eksak dulu, baru saya kurangi dengan taksirannya, hasilnya sama aja. Ada yang tanyakan lagi? Maaf ya, saya batuk. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau errornya boleh teman-teman bolak-balik, nanti hasilnya sama aja. Karena mereka absolut, bukan menunjukkan mana yang negatif, mana yang positif gitu. Oh iya Bu, udah paham Bu. Terima kasih Bu. Yang lain ada yang tanyakan? Sebelum saya tutup. Oke, diam tandanya nggak ada tanyakan atau bingung mau tanya apa. Untuk hari ini saya akhiri sampai sini dulu ya. Jadi untuk materi selanjutnya, itu nanti kita bahas masalah yang metode yang tadi. Metode yang kedua, yaitu nanti Newton Cotes. Jadi nanti teman-teman buka lagi masalah interpolasinya kemarin, sehingga bisa kita pakai di integrasi numerik. Thank you untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Saya end meeting ya semuanya. Thank you. Ya, Bu.